informasi dalam artikel. Apa saja informasi dalam artikel? Yang pertama adalah menemukan informasi dalam artikel. Dengan cara apa menemukan informasi dalam artikel itu? Yang pertama, bisa menemukan ide pokok, ya. Kemudian isi informasi. Kemudian ada tujuan teks tersebut ditujukan kepada siapa. Kemudian ada juga makna kata yang mengacu pada teks. Dan yang terakhir, ada kata yang disebut kata yang padu atau kata yang nyambung, ada kata yang tidak padu atau kata yang tidak nyambung, ada kata koheren, kata yang nyambung, dan ada kata yang tidak koheren atau kata yang tidak nyambung. Satu kali lagi. Ini evaluasi informasi dalam artikel merupakan pembelajaran kita yang terakhir mengenai artikel. Nanti untuk selanjutnya beda lagi yang namanya babnya. Yaitu yang pertama adalah menentukan informasi dalam artikel. Yang pertama, ide pokok. Kalian sudah mengenal yang namanya ide pokok. Ide pokok itu adalah pokok permasalahan di dalam sebuah paragraf. Biasanya ide pokoknya ada yang disebut dengan induktif, ada yang disebut dengan deduktif, maupun campuran. Biasanya dalam artikel yang pertama kalian baca itu adalah ide pokok. Pertanyaan yang pertama di dalam artikel disebut dengan ide pokok. Ya, jadi mau mungkin Aina apa yang disebut dengan artikel? Tidak, kalau kita dalam kehidupan yang nyatanya, di dalam kehidupan yang soalnya itu bukan disebut dengan apa itu artikel, tidak ada. Tapi Anda menentukan ide pokok dari artikel yang disajikan. Ide pokoknya apa? Bisa berbentuk induktif, bisa berbentuk deduktif maupun campuran. Paham? Kemudian yang kedua, ada isi informasi. Apabila nanti Anda membaca yang namanya soal, kemudian pertanyaannya, isi informasi yang ada di dalam teks tersebut adalah apa? Jadi Anda harus betul-betul membacanya, harus betul menguasainya, permasalahan apa yang ada di dalam teks tersebut. Baru nanti akan ketemu isi informasi. Satu kali lagi, kalau yang disebut dengan isi informasi, Anda harus membaca teksnya, kemudian ada pertanyaan, isi informasi dari teks di atas adalah apa? Maka kalian harus membacanya dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan cara pemahaman, baru nanti akan ketemu dengan yang namanya isi informasi yang ditanyakan di dalam soal tersebut. Ya. Kemudian ada tujuan, biasanya tujuan teks tersebut itu ditujukan kepada siapa? Apakah kepada masyarakat, apakah kepada pemerintah, apakah kepada seseorang? Itu nanti ketika kita sudah membaca, ketemu ide pokoknya, ketemu isi informasinya, kemudian kita juga akan ada pertanyaan ditujukan ke siapa teks tersebut. Ya, kalau secara ini ya biasanya kalau kita memahami ada teksnya, insya Allah ya pertemuan yang akan datang itu kita akan mengulas yang namanya soal-soal. Kemudian kalau seperti ini kan cuma teorinya saja, tapi nanti ketika kalian ada ujian sekolah ya, nanti akan ketemu apa ide-ide pokok, si informasi itu apa, kemudian teks tersebut ditujukannya kepada siapa. Kemudian ada lagi, kalau kita menemukan informasi dalam artikel, kita ada yang kata yang mengacu pada teks tersebut. Biasanya katanya itu atau sesuatu contohnya menyusui. Kata menyusui itu kan kita tahu ya, atau mamalia, kata mamalia itu kan kita tahu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari adalah coba mamalia. Apa itu mamalia? Nah, nanti kalau kita tahu di dalam yang namanya teks tersebut akan berbeda maknanya dengan teks yang di luar teks itu. Ya, contohnya tadi ada kata mamalia. Mamalia itu adalah, coba apa itu mamalia? Hewan yang? Hewan yang menyusui, Bu. Sok, mamalia itu apa? Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari,
Ya, kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari diaplikasikan adalah hewan yang menyusui. Tapi kata mamalia itu di dalam artikel akan berbeda maknanya. Makanya kita kalau akan menemukan sebuah informasi itu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam teks tersebut. Jangan sampai diartikan, dimaknakan dengan makna dengan yang sebenarnya. Kemudian di sini ada kalau nanti Anda menemukan pertanyaan, kata yang padu itu kata yang nyambung. Kata yang tidak padu itu kata yang tidak nyambung. Kata yang koheren itu kata yang nyambung. Atau kata yang tidak koheren itu disebut dengan kata yang tidak nyambung. Jangan sampai Anda berkata seperti ini, apa ya kata padu itu? Ah, Ibu sudah terangkan. Kalau kata padu adalah kata yang nyambung. Kalau kata yang tidak padu, kata yang tidak nyambung. Tidak nyambungnya dari apa? Dari teks yang kita baca artikel tersebut. Biasanya kalau ada pertanyaan, kata yang tidak padu berarti yang tidak nyambung dari kata-kata yang kata-kata di dalam artikel tersebut. Nanti biasanya artikelnya ada yang dikasih, contohnya kalimat pertama dikasih nomor 1, kalimat kedua dikasih nomor 2, kalimat ketiga ada dikasih dengan yang namanya nomor 3. Ada yang seperti itu ya. Jadi satu kali lagi kalau Anda ada pertanyaan, kata yang padu itu kata yang nyambung. Kata yang tidak padu itu kata yang tidak nyambung. Kata yang koheren itu yang nyambung. Kata yang tidak koheren itu adalah kata yang tidak nyambung. Paham? Oke. Di sini membedakan informasi dari kata fakta dan juga opini. Sebenarnya kalian sudah memahami ya apa itu kata fakta, apa itu kata opini. Kalau yang pertama, informasi dalam artikel, selain yang tadi ada ide pokok, ada isi informasi, ada teksnya ditujukan kepada siapa, ada makna kata, ada kata yang padu, tidak padu, koheren atau tidak koheren, tapi di sini juga ada yang menyatakan kalimat yang berupa opini dan kalimat yang berupa fakta. Kalau kalimat yang berupa opini, kalimat yang mengandung opini. Contohnya, hujan di daerah pedesaan aromanya seperti rumput basah. Mengapa? Aromanya seperti, ada keseperti. Kalau seperti kan belum tahu ya, belum jelas ya. Nah, makanya itu disebut dengan kata opini. Kalau fakta itu betul-betul yang sudah nyata, yang betul-betul yang ada ya. Nah, ini hanya membedakan saja antara kalimat yang berupa fakta dengan kalimat yang berupa opini. Contoh, siapa yang bisa menjawab boleh dinyalakan mikrofonnya. Pada tahun 2022, diperkirakan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 280 juta jiwa. Sebutkanlah kalimat yang Amalia. Fakta atau opini? Opini, Bu, karena Amalia, belum jelas. Mengapa? Opini. Karena belum jelas Ada kata apa di sana? Belum jelas terjadi. Oke, di sana bisa ditentukan dengan tahun 2022, kemudian diperkirakan. Kalau diperkirakan kan itu belum jelas ya? Oke, bagus. Ada lagi, siapa yang bisa menjawab? Oke, Ibu kasih, yang nama tadi ada Amelia. Alfijah Munandar, pembalap berbakat Indonesia tutup usia. Sebutkanlah kalimat itu termasuk fakta atau opini. Ibu, Alfijah Munandar, pembalap boleh siapa? Aku Silmi. Siapa? Silmi. Oke, Neng. Fakta opini? Fakta, Bu. Fakta. Mengapa?
Mengapa disebut Karena di fakta? situ meninggal dunia dan Oh iya, iya. Bisa kan membedakan ya? Satu lagi, kalau ya, Bu. yang berbentuk yang namanya opini itu yang betul belum terjadi. Tapi kalau yang berbentuk fakta itu yang sudah terjadi. Ada di sini, Ibu share lagi. Informasi yang berupa fakta dan juga opini. Yang pertama, kalau opini berupa pendapat. Nah, contohnya, menurut pendapat saya bahwa Regi adalah ganteng. Opini kan? Itu hanya menurut saya, belum tentu menurut yang lain. Paham? Ya, satu kali lagi. paham. Kalau opini itu berupa pendapat, kemudian yang kedua tidak terdapat bukti yang jelas. Kemudian yang ketiga bersifat subjektif, jadi betul-betul belum terjadi. Kemudian yang keempat belum teruji kebenarannya. Kemudian yang kelima peristiwa yang belum terjadi. Itu. Kemudian ada lagi sebaliknya, kalau kalimat yang berupa fakta, yang pertama benar-benar terjadi dan nyata. Kedua, teruji kebenarannya. Yang ketiga, bukti publikasi secara luas. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, keterangannya waktu dan tempat jelas. Waktunya di mana, tempatnya di mana, waktunya jam berapa. Berbentuk yang namanya fakta. Jadi di dalam tujuan pembelajaran hari ini kalian membedakan antara kalimat yang berupa fakta dan juga yang berbentuk opini. Kalau yang tadi cirinya opini, kalian yang pertama berupa pendapat. Menurut pendapat saya bahwa Regi itu ganteng. Itu pendapat saya, belum tentu dengan pendapat yang lainnya. Itu opini. Kemudian yang kedua, tidak terdapat bukti yang jelas. Ya, kalau memang itu menurut saya kan itu opini ya, hanya menurut ibu saja, belum tentu menurut yang lain. Beda dengan yang berbentuk fakta. Kalau fakta itu benar-benar terjadi dan nyata, teruji kebenarannya, bukti dipublikasikan secara luas, bersifat objektif, keterangan waktu dan tempat juga jelas. Waktunya jam berapa, tempatnya di mana. Itu harus ada biasanya. Contohnya, bagaimana Bu kalau sekarang membuat yang namanya kalimat fakta yang ada keterangan waktu atau tempatnya. Oke. Pembalap asal tersebut yang tadi Afrija Muhammad tersebut mengalami kecelakaan saat melakoni balap Asia Talents Cup di sirkuit Serpong, Malaysia. Itu ada tanggal 2 bulan 11. Itu disebut dengan keterangan waktu dan juga ada keterangan tempatnya. Pembalap asal Tasikmalaya tersebut mengalami kecelakaan saat melakukan balap Asia Talent Cup di sirkuit Serpong, Malaysia. Itu ada tanggal 2 kemudian bulan 11 tahunnya tahun 2020 mungkin. Nah, itulah ya. Jadi satu kali lagi di dalam pembelajaran hari ini kalian harus bisa membedakan mana kalimat yang berupa fakta, mana juga yang disebut dengan opini. Karena nanti pada saat Anda menemukan yang namanya soal, baik itu soalnya teksnya berbentuk tajuk rencana, berbentuk artikel, berbentuk kalimat eksposisi, dan lain sebagainya. Hal yang pertama kalian dapatkan, poin yang pertama yang ditanyakan adalah ide pokok dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua biasanya bisa berbentuk kalimat yang berupa fakta, bisa kalimat yang berbentuk opini, kemudian ada informasi dan lain sebagainya. Biasanya di dalam bahasa Indonesia hal yang paling kalian takuti adalah membaca teks. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau kalian membaca teksnya dengan sungguh-sungguh, maka
jawabannya juga akan tertera di dalam teks tersebut. Paham? Paham? Silakan kalau belum paham. Iya, jadi ya kalau kita seperti ini pembelajarannya sulit untuk kita mengaplikasikannya di dalam yang namanya soal. Tapi nanti insya Allah pembelajaran yang akan datang, Ibu akan kasih soal-soal kalian kepada kalian. Nanti soal, kemudian kita bahas soal, kita bahas insya Allah ya. Nah sebenarnya kita di semester 2 Ibu katakan bahwa yang namanya khusus untuk bahasa Indonesia semester 2 itu adalah membahas soal. Tapi dalam keadaan seperti ini, dalam kondisi seperti ini, kita sulit untuk kita biasanya kali pertemuan atau 8 jam kita ketemu, tapi sekarang kita kurangi dari 2 minggu itu cuma 1 kali pertemuan, kemudian terbatas lagi. Kemudian di sini aspek yang menyusun opini, ada argumen harus didukung dari aktualnya, berisi analisis, ada subjektif, konstruksi, memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Itu berbentuk yang namanya argumen. Argumen itu kan berbentuk pendapat. Kemudian bahasa yang digunakan di dalam opini itu istilahnya ada ilmiah populer, sesuai dengan sarana pembaca, kalimatnya tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan dipahami, komunikatif dan efektif, tidak bertele-tele. Biasanya nanti di dalam tes, ketika Anda di dalam teks, ketika Anda melihat yang namanya soal, tidak akan terlalu panjang teksnya, kemudian mudah-mudahan bisa dipahami. Ketika nanti Anda mencari yang namanya ide pokok, kemudian kalimat fakta, kalimat opini, makna kata, dan lain sebagainya. Ya, insya Allah. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan? Link absen, Ibu. Tanyakan? Iya. Ibu mah kalau kata Ibu gini ya, kalau yang namanya link absen itu mudah, tapi Ibu pengen tahu kalian paham tidaknya gitu ya. Paham tidaknya terhadap yang namanya teks tersebut atau materi hari ini. Dinda mana pulpen mau nulis Ibu, teh? yang Ibu jelasin tadi ditulis di buku catatan enggak? Boleh, kalau Neng Silmi mau ditulis di buku catatan boleh. Kalau Neng Silmi mau hanya untuk sekilas saja mengenal atau gimana boleh ya. Yang terpenting ketika nanti Anda pembelajaran itu bisa untuk dipahami, itu aja. Ya kalau mau ditulis ya silakan, tidak jadi masalah karena hanya dipahami dan juga diaplikasikan dalam teksnya atau di dalam yang namanya nanti diaplikasikan dalam soalnya, kalian harus tahu mana yang disebut dengan kalimat yang berupa fakta dan juga kalimat yang berupa opini. Itu Neng cantik. Ya, jadi satu kali lagi tolong dibaca teksnya karena bahasa Indonesia itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 50. Kalau 50 soalnya itu semuanya adalah teks. Kemudian pertanyaannya biasanya merujuk kepada teks tersebut ya. Biasanya kalau yang pertama itu ditanyakan ide pokok, yang kedua ada ditanyakan fakta dan juga opini, kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan yang lainnya atau ada ide pokok dan lain sebagainya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan karena waktunya sebentar lagi diisi absennya. Selain kalian mengisi absen, baca di rumah karena kita kan sebentar lagi akan melakukan ada portofolio, kemudian ada US, tolong belajar di rumah. Kalau ada materi yang tidak dipahami, nanti boleh ngechat Ibu, kemudian nanti kita akan bahas sama-sama di sini ya. Jadi tidak mungkin kalau Bu pertanyaan ini ada ini ya. Nah, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di rumah ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.